Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Karim. Di sini saya akan berbincang-bincang tentang literasi media, di mana literasi media ini sangat penting dan sangat berguna untuk anak muda hari ini dan atau selanjutnya. Di sini dan saya akan kedatangan tamu yaitu namanya Geral. Yaitu dia juga teman dekat saya, dan saya akan bertanya-tanya tentang literasi media saat ini, apakah dia sekarang menggunakan apa, ininya apa. Baik, mungkin hanya itu untuk perkenalan singkat untuk saya, dan saya akan mengundang teman saya yang bernama Geral. Geral, masuk Ral, masuk. Sehat Ral? Alhamdulillah sehat Bu. Nice, Alhamdulillah. Jadi gini Ral, untuk podcast hari ini di sini saya akan bertanya-tanya pada Geral nih. Maksudnya coba perkenalan dulu lah Ral, biar sama-sama enak lah. Nanti teman-teman juga dari video ini biar tahu. Nanti tahunya cuma saya doang kan, kan? Ya udahlah, coba perkenalkan dulu Geral. Baik, perkenalkan nama saya Geralfa Azwenda Suari, biasa dipanggil Geral. Saya bertempat tinggal di Solo. Saya berteman dengan Saiful dari masa perkuliahan dan sejurusan. Berarti di Solutonya di mana tuh Ral? Solutonya bertempat tinggal di Kecamatan Berangin. Oh Berangin, ternyata deket ya dari Bengkulu ya. Tinggal loncat juga bisa lah ya. Langsung aja kita ke inti pembahasan kita nih Ral. Jadi kita akan membahas tentang bagaimana literasi media ini, terus bagaimana manfaat literasi media ini, terus penggunaan media yang baik itu bagaimana Ral. Nah, di sini saya akan bertanya sedikit tentang literasi media pada Geral nih. Jadi bagaimana pendapat Geral jika pemuda saat ini menggunakan literasi media ini hanya untuk kesenangan tersendiri aja. Jadinya dia hanya menggunakan media sosial ini untuk kesenangan sendiri, tapi tidak ada mendapatkan manfaat di media sosial. Bagaimana pendapat Geral tentang ini? Coba jelaskan sedikit Ral kepada teman-teman Geral. Kalau menurut saya ya, literasi media di zaman sekarang ini emang banyak disalahpergunakan oleh anak-anak muda sekarang lah. Khususnya ya pengguna-pengguna media sosial seperti Instagram, TikTok, banyak yang kurang dalam berliterasi. Contohnya gini, TikTok kan. TikTok tuh kalau semisalnya kita tidak memahami apa isi pesan di dalamnya, gak ada gunanya kita menonton hal yang tidak berguna. Misalnya FYP, tau gak FYP? FYP itu misalnya gini, kalau apa yang kita cari, itu yang tertera di TikTok. Misalnya anak muda sekarang literasi medianya bagus atau hal yang berguna, contohnya mengenai informasi sumber atau apa, ya di TikTok tuh itulah keluar. Maka itu zaman sekarang ini kita perlulah untuk berliterasi media agar informasi-informasi yang kita dapat tuh berguna bagi kita. Itulah menurut pendapat saya. Sibuk. Baru juga pendapatnya tentunya. Jadi menurut Geral penggunaan media sosial itu tergantung dari kitanya aja. Bagaimana kita menggunakan media sosial, terus kita untuk mencari sosial ini, misalnya kita mencari joget gini, pasti isinya semua joget semua. Kalau kita nyari isinya yang baik-baik, pasti keluarnya yang baik-baik. Jadinya tergantung kita di situ. Nah tapi untuk penggunaan media sosial sekarang Geral ini lebih kemana nih Ral? Apa Instagram atau Facebook atau TikTok atau Twitter atau yang lainnya? Kalau menurut saya sih, saya netral sih, bebas. Oh netral. Mana yang misalnya di Instagram informasinya penting, ya saya lihat. Oh iya.
Kalau di TikTok informasinya bagus mengenai informasi-informasi yang ada di Sumbar atau segala macam lah. Itulah saya lihat. Pokoknya intinya kalau dalam bermedsos tuh kita harus paham apa yang kita lihat, apa yang kita cari. Pokoknya berguna bagi diri kita. Baik Ralf. Ada juga setiap media sosial ini emang tergantung kita. Contohnya saya gini di Instagram, di Facebook itu dua medsos yang paling guna untuk saya. Contohnya saja di Facebook. Di Facebook ini misalnya kita mau jual-jual apa-apa sekarang bisa. Walaupun gini nih contohnya nih. Saya udah menggunakan barang nih, suatu barang. Dan saya merasa bosan, tinggal jual aja lah di Facebook lah, di marketplace. Mudah banget. Saya juga mendapatkan untung pernah. Contohnya saja saya pernah menjual helm. Saya beli di Shopee kemarin tuh 50.000. Terus saya jual di marketplace ya. Dengan harga 100.000 pertama ditawar 90.000. Gas lah langsung. Ternyata ada juga manfaatnya gitu. Berarti tergantung kitanya aja lah. Betul lagi. Apalagi kemarin kan dapat informasi. Sebenarnya saya dari sini emang nggak tahu nih informasi bencana nih di sana di Alan Panjang apa di mana Solo. Terus dengan adanya medsos, adanya berita-berita saat ini jadinya mudah gitu. Untuk mengakses semuanya apapun mudah jadi. Terus di sini saya akan bertanya juga nih pada Gerald ini. Ada nggak yang pernah Gerald rasakan atau trauma gitu tentang media sosial, penggunaan media sosial? Apakah Gerald pernah adanya pembulian atau gimana gitu? Soalnya zaman sekarang juga bahaya gitu, bahaya banget. Ada kemarin kan kasus yang viral kemarin kan, yang pembunuhan gitu ya, emang bahaya banget. Pembunuhan bunuh diri. Dari bunuh diri itu dari filenya bunuh diri. Banyak kasus-kasus bunuh diri mahasiswa. Emang bahaya ya. Pengaruh media sosial. Jadi pendapat Gerald gimana nih yang tadi saya katakan? Pengalaman saya dalam bermedia sosial itu kan, pernah saya itu membeli barang. Membeli barang itu adalah suatu barang saya beli. Saya tanya lah, kan kalau di media sosial kan ada tata letak lokasi di mana kalau kita berjualan gitu kan. Jadi karena saya lihat lokasinya berada di Padang, karena dekat dengan daerah saya belilah barang tersebut. Terus saya chat gimana barang tersebut kondisinya pas menurut saya. Terus saya tanya sama dia berapa harganya, segini. Akhirnya dia bilang kayak gini, dia keberadaannya bukan di Padang. Karena saya percaya lah sama dia kan, kasih kepercayaan. Bisalah COD, tahu COD kan? Tahu lah. Nah, barang itu saya minta lah COD dari daerah mana itu ya? Jawa Tengah. Nah, saya di Jawa Tengah dulu itu, Jawa Tengah. COD ke Padang. Saya udah percaya, tapi barang yang tiba di Padang yang COD ke saya itu beda lagi barangnya. Itulah saya kena tipu di dalam berbelanja online ini. Itulah penting mengapa kita melihat dulu, bijak dulu dalam bermedia. Jadi gini yang tadi kita bahas tadi gimana tentang pembunuhan jadi saya meminta pendapat sedikit tentang pembunuhan karena yang viral kemarin kan ada mahasiswi yang bunuh diri karena banyaknya tugas, bisa-bisanya gitu, pemikirannya sangat pendek pada seorang mahasiswi. Mana pendapat Gerald saat ini? Menurut pendapat saya nih Sibun, itu pola pikir zaman anak sekarang ini kurang baik menurut saya, karena literasinya entah kurang atau imannya kurang atau gimana kita nggak tahu ya. Tapi menurut pendapat saya nih Sibun, itu suatu hal yang kebodohan. Kenapa saya bilang kebodohan? Karena masa ya gara-gara tugas atau skripsi ujungnya harus bunuh diri gitu. Kan ada perlu kita kalau ada masalah lah, contohnya ada masalah tugas kan bisa kita cerita sama teman terdekat atau gimana gitu kan.
banyaknya juga itu mungkin kurangnya iman dalam kepada Tuhan mungkin atau gimana. Nah, maka itu saya pesan kepada anak-anak muda sekarang ya Senggol, untuk meningkatkan iman kita kepada Tuhan, dan juga janganlah gimana itu ibaratnya putus asa saya Ibu. Iya, terlalu cepat putus asa. Terlalu cepat putus asa. Gimana saya bilang putus asa? Masa ya gara-gara tugas gitu kan? Itu tuh sebenarnya udah tugas mahasiswa atau mahasiswi lah. Zaman sekarang itu udah tugas kita, ya kita jalani, kita syukuri. Itu apa bunuh diri ujungnya kan? Gak ada gunanya juga kan? Orang tua susah-susah cari duit, ujung-ujungnya anaknya putus asa karena bunuh diri. Dan juga ada juga faktor anak zaman sekarang tuh melihat yang di TikTok gitu, dikit-dikit masalah, ada yang kasus apa itu Segol, kasus menyilet tangan tuh, banyak juga kasus-kasus yang itu. Maka dari itu pesan saya kepada anak muda sekarang, jika ada masalah curhatlah kepada teman terdekat. Itulah guna fungsi apa pertemanan itu. Itulah pendapat saya mengenai gimana kasus bunuh diri terhadap mahasiswa zaman sekarang. Baik, mungkin emang gitu sih. Padahal kalau kita sudah menjadi mahasiswa atau mahasiswi, berarti kita sudah sanggup menjalankan tugas-tugasnya. Jangan kita dikit-dikit putus asa, bunuh diri. Gunanya nggak ada. Untuk hidup di akhirat yang sengsara, di dunia yang sengsara, akhirnya nggak ada, kita dapat apa-apa kan. Akhirnya masuklah di neraka yang kekal. Terus kita kan sudah membahas general, tadi kan sudah membahas negatif ini, tentang FYP gitu, tentang manfaatnya juga. Terus di sini saya akan melanjutkan juga tentang kepada Gerald, gimana pendapat Gerald tentang masyarakat saat ini. Gimana masyarakat saat ini terlalu percaya dengan berita-berita terbaru gitu. Dia langsung aja memakan berita, oh ini ada berita nih, gini misalnya ada tsunami di Sungai Bange katanya, tapi dia langsung oh iya benar. Padahal dia cuman mematokkan dengan satu informasi gitu, satu berita. Jadi dia nggak ada mencari dulu ke platform lainnya, apakah berita ini fakta atau mitos gitu, apa hoax. Jadi pendapat viral gimana masyarakat ini terlalu terlalu mudah dengan berita-berita hoax gitu. Terus pendapat viral gimana, terus cara mengatasinya gimana nih Ral? Sampai lidah saya nih dah nih udah susah ya ngomongnya. Iya, susah. Kalau menurut pendapat saya itu tuh gimana ya, masyarakat zaman sekarang nih percaya dengan berita-berita hoax. Belum tentu kebenarannya, tapi masyarakat sekarang ini sudah mengejudge kalau itu tuh betul kebenarannya. Contohnya kayak yang kata Saibul tadi, Sungai Bange terjadinya tsunami gitu kan. Kalau dipikir-pikir jauh lah Sungai Bange ini dari kata laut lah, kan. Karena beritanya hoax itu dibaca oleh publik, sehingga percaya aja itu. Belum tentu kebenarannya sudah percaya kalau di situ tsunami. Untuk mengatasi supaya bagaimana berita itu asli atau palsunya, maka terlebih dahulu makanya itu penting digarisbawahi literasi media. Membaca dulu berita, apakah itu benar terjadi, apakah tidak. Jangan langsung mengejas bahwa itu betul terjadi. Itu betul terjadi di Padang karena gara-gara banyak laut atau gini itu. Maka dari itu kalau dalam bermedia tuh kita harus bijak membaca informasinya yang benar, apakah itu palsu atau hoax. Bagus juga pendapat segera. Ya itulah, karena terlalu mudah masyarakat sekarang ini tentang berita hoax. Baik,
Di sini kalau yang saya ketahui, kalau untuk anak muda saat ini, kalau untuk muda saat ini, kalau untuk mencari berita itu, alhamdulillah lah, karena yang saya ketahui nih, misalnya dia mencari berita nih di info-info yang terpercaya gitu, misalnya info Sumbar, info Bengkulu atau info lainnya. Tapi yang saya sangat meresahkan nih tentang berita-berita hoax nih adalah umur-umur ke 40 ke atas gitu. Yang saya ketahui, contohnya bapak-bapak, saya pernah mengalami nih, ada meng-share berita hoax itu. Contohnya gimana gitu? Kalau mengisi ini nanti baik, dari pengalaman saya kemarin ini, bukan kemarin sih, udah lama lah, tentang share ini nih, berita-berita hoax, apalagi di umur 40, 30, karena di zaman muda dia dulu, dia tuh jarang adanya Android gitu, Aduh, saya ketawa nih, tak kenapa nih saya, mungkin saya terlalu bahagia atau gimana sekarang. Itulah gimana bapak-bapak ini saat ini, dia terlalu mudah termakan hoax gitu. Makanya kita sebagai anak muda bisa menyarankan kalau mendapatkan berita tuh cari kebenarannya dulu. Jangan langsung langsung makan berita-berita terlalu langsung gitu. Mungkin hanya itu untuk podcast kita hari ini ya, kalian. Udah cukup lah, kita sudah berapa hari ini kita podcast? Oh iya, baru berjam ya. Astagfirullahaladzim, baru berapa menit ya. Mungkin hanya itu pembahasan kita saat ini. Saya dan Giral, untuk podcast hari ini kami tutup. Mungkin kami bisa kembali lagi beberapa tahun besok lah. Mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.